hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu
pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh begitu ajaib. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun, pertolongan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Seperti pujian tadi yang dibawakan oleh Debbie Kawantu dan Higayon Kola 5. Shalom pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Senang sekali saya Luz Clarita Sidaling boleh menyapa Anda semua dalam program Mimbar Agama Kristen hari ini. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali pada hari ini, dan di Mimbar Agama Kristen hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu jangan kecewa dan menolak Yesus dalam bacaan Matius 11 ayat 2 sampai 6. Pemirsa, sebentar juga kita akan mendengarkan renungan singkat dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi mengenai tema kita pada hari ini. Dan hari ini telah bersama-sama dengan saya Gembala Jemaat GKST Anugerah Masomba, Ibu Pendeta Dian Lantigimo MTH. Kita sapa dulu Ibu Pendeta Dian. Halo, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Baik, semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Bagaimana pelayanan Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Pertolongan Tuhan melalui jemaat di sini juga, dan juga banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam pelayanan di jemaat ini. Puji Tuhan. Ya. Itu karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan pribadi kita sungguh begitu nyata ya Ibu. Amin. Terbukti pada hari ini kita boleh bertemu Ibu karena kesempatan Tuhan. Nah, Ibu Pendeta, sebelum kita memulaikan seluruh diskusi kita, bahkan juga sebentar kita akan mendengarkan renungan singkat dari Ibu Pendeta. Kita akan mengawalinya dengan doa dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dian Lantigimo MTH. Baik, pemirsa TVRI dimanapun berada, sebelum kita memulaikan seluruh acara Mimbar Agama Kristen ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, Engkau begitu baik. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah sampai saat ini. Dan ketika kami ada di sini, Tuhan pilih kami untuk boleh memberitakan firman, maka kami percaya Tuhan ada pada saat ini. Karena itulah biarlah firman yang akan diberitakan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan urapi hati, pendengaran, bahkan seluruh hidup kami. Sehingga firman yang akan diberitakan itu akan bertumbuh dan berbuah. Kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Dian. Pemirsa, pada hari ini pembacaan kita terdapat di dalam Matius 11 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Ibu Pendeta, saya akan membacakan untuk kita semua dan untuk pemirsa di rumah. Kita membuka Matius 11 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacanya di bawah perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang perkataan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Pemirsa, kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Dian Lantigimo MTH. Silakan Ibu. Baik, pemirsa TVRI, kita akan mengangkat sebuah tema pada saat ini dalam perenungan kita, jangan kecewa dan menolak Yesus. Mengapa sehingga tema ini menjadi suatu hal yang sangat penting? Saudara-saudara yang kekasih, salah satu hal yang mengakibatkan orang lain itu meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus atau berubah setia kepada Yesus,
Itu salah satunya karena kekecewaan. Begitu banyak orang yang kecewa. Apa sih yang seringkali mengakibatkan kita kecewa? Mungkin karena kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, jawaban doa itu juga bisa berubah. Sehingga orang mulai kecewa. Atau sesuatu hal yang kita harapkan, yang kita nantikan tidak kunjung datang. Karena itulah kekecewaan ini sekalipun kita lihat bahwa dia hal-hal yang sepele, mungkin dia tidak terlalu mempengaruhi pelayanan, tetapi kalau kekecewaan itu terus dibiarkan, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang akan mengubah orang lain. Jadi kekecewaan ini bisa mengubah cara pandang orang lain itu kepada sesamanya. Mungkin pertama dia begitu mengagumi seseorang, tetapi karena dia kecewa, hal apa yang ia harapkan kepada orang itu dia tidak dapati, maka tentunya itu akan mengubah pemikirannya, akan mengubah sikapnya kepada orang itu. Itu kalau orang kecewa. Dan kekecewaan itu bukan hanya terjadi kepada kaum awam saja atau orang-orang yang biasa, tetapi kekecewaan itu juga bisa melanda orang-orang yang dalam tanda kutip dikatakan orang-orang hebat. Ya, misalnya orang-orang yang sudah melayani Tuhan sekian lama, atau dikatakan mereka adalah orang-orang yang memberitakan tentang firman, mereka mungkin adalah hamba yang disebut juga adalah hamba Tuhan. Itu kekecewaan bisa melanda setiap orang. Karena itulah dalam bacaan kita pada saat ini kita akan melihat seorang tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, ini yang mengalami krisis iman ketika ia berada di dalam penjara. Ya, di dalam penjara ia mengalami sebuah harapan. Tentunya ada hal yang ia mau saksikan di dalam kehidupannya ketika ia berada di dalam penjara. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini bukanlah orang yang baru mau mengenal Yesus. Tetapi dia adalah seorang nabi yang diutus untuk merintis kedatangan Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu pastilah dia kenal, dia begitu mengagumi Yesus. Wah, luar biasa Yesus. Dia memberitakan tentang Injil. Dia memberitakan tentang pertobatan. Lalu mengapa ketika ia harus dipenjarakan, ia tidak mendapatkan sesuatu hal yang menurut dia ia harus terima? Karena dia telah melayani, ia telah memberitakan Injil. Lagian dia dipenjara bukan karena berbuat jahat, ya. Jadi dia bukan karena berbuat jahat. Tetapi di dalam penjara dia dipenjarakan karena justru ia mau mengatakan tentang kebenaran. Ia berani menegur seorang raja. Wah, ini menegur raja ini tidak mudah. Menegur seorang pejabat, menegur seorang penguasa dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Konsekuensinya ia harus menerima bahwa ia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kemudian disitulah ia tentunya menanti bahwa walaupun saya ada di dalam penjara, saya memiliki seseorang yang akan membebaskan saya. Tetapi ternyata bahwa ia tidak mengalami itu. Maka di dalam firman Allah ini khususnya pada ayatnya yang ketiga, ia mengutus murid-muridnya. Ayo tanyakan, apakah benar dia itu Mesias? Ataukah kami harus menantikan yang lain lagi? Ya, jadi ini adalah sebuah pertanyaan karena merasa kecewa. Dia merasa kecewa apa yang ia harapkan itu belum terjadi di dalam kehidupannya. Karena itulah murid-muridnya datang mempertanyakan itu kepada Yesus. Tetapi jawaban Yesus ini sangat unik. Ia tidak mengatakan, oh iya sudah saya Mesias, atau mengatakan tidak. Tetapi justru Yesus mengatakan, pergilah, katakanlah apa yang dikatakan di sini. Bahwa Yesus mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan lain sebagainya. Ini supaya Yohanes bisa diyakinkan bahwa jangan karena kekecewaan dia akan menolak Yesus. Ya, seperti itu barangkali, kita lanjut lagi nanti dengan. Oke, pemirsa, itulah tadi renungan singkat dari Ibu Pendeta Dian Gimo mengenai tema kita hari ini, jangan kecewa dan menolak Yesus. Ya, tentunya tadi ada tokoh Alkitab, Yohanes Pembaptis.
Ya, di situ kita Yohanes Pembaptis kecewa. Dia berharap ada yang membela dia saat dia masuk penjara ya. Seperti yang Ibu bilang tadi juga bahwa dia sudah melayani, dia memberitakan Injil, tapi ternyata dia merasa kecewa, dia melihat pertolongan Tuhan belum ada dalam dirinya. Sehingga dia merasa kecewa dan hampir saja dia menolak Tuhan ya. Dan Ibu Pendeta, ya seberapa penting kita ini harus mengerti arti dari tema kita ini. Ya jangan kecewa, dan seberapa penting bagi kita juga untuk jangan menolak Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya tentunya. Iya. Jadi saya mau mengatakan di sini bahwa kecewa itu adalah sesuatu hal yang memang harus, kalau bisa harus dijauhkan dari hati kita, dari kehidupan kita. Karena apa? Karena kekecewaan itu akan menjauhkan kita dari apa rencana Tuhan bagi kita. Kekecewaan itu akan menjadikan kita tidak bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Ya, jadi kalau sudah kecewa, sudah mundur dari iman, sudah meninggalkan Yesus, bagaimana Yesus mau melakukan sesuatu mujizat di dalam kehidupan kita? Sehingga ketika kekecewaan itu dialami oleh Yohanes Pembaptis, di sini Yesus menyindir Yohanes Pembaptis dengan kalimat yang begitu dalam ayatnya yang ke-6. Itu Yesus tidak marah kepada Yohanes Pembaptis mempertanyakan itu, tetapi dia menyindir halus. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya di sini Yesus mau menyampaikan kepada Yohanes bahwa sesungguhnya Yesus di sini adalah sebagai sumber kehidupan, sebagai pokok keselamatan atau pohon kehidupan bagi kita, di mana ketika kita benar-benar mempertahankan iman kita karena Yesus, maka Yesus sendirilah yang akan menjadi pembela bagi kita. Sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit, kita melihat bahwa doa kita belum terjawab, tetapi Yesus itu adalah Allah yang akan benar-benar menjamin kehidupan masa depan dan keselamatan kita. Sehingga memang kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, memang sangat manusiawi ya. Kalau dia merasa kecewa, wah saya ini kan sudah melayani Tuhan, saya kan sudah memberitakan tentang kebenaran, kok saya tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Ya, saya kan mau supaya Tuhan nyatakan yang mana mujizatnya Tuhan. Ya, sehingga hal itu membuat dia mulai meragukan kuasa Tuhan. Ya, mulai mempertanyakan sampai di mana kuasa Tuhan ini. Sehingga ketika ya ia menyuruh murid-muridnya, dan tentunya murid-muridnya menyampaikan hal itu kepada Yohanes Pembaptis. Dan sekalipun Yohanes Pembaptis memang tidak mengalami mujizat keluar dari penjara atau diselamatkan, dia keluar sudah terpenggal kepalanya, tetapi benar-benar dia di sini telah menyatakan bagaimana hidup memikul salib. Ia memikul salib, bagaimana ia benar-benar menderita karena nama Tuhan, karena dia memberitakan tentang kebenaran. Jadi tadi nyaris dia kecewa ya, tetapi setelah itu ya seorang nabi besar seperti Yohanes Pembaptis, kita juga bisa berpikir, wah bisa juga kecewa ya. Padahal dia adalah pemberita Injil yang begitu ulung, pengkhotbah yang begitu luar biasa. Dan dia adalah orang yang bisa menegur seorang raja. Ini ya mungkin kita tidak dapati orang-orang seperti ini yang beraninya luar biasa. Ya tentunya kita juga berharap, wah kenapa Tuhan juga tidak ya menyatakan mujizat, keluarkan Yohanes Pembaptis supaya Herodes lihat, dia mempunyai Yesus. Tetapi ternyata bahwa di sini kita melihat bahwa Yesus itu mau melakukan sesuatu, ia tidak mau mengikuti dengan cara bagaimana manusia itu memandang suatu kehidupan atau iman itu. Tetapi Yesus melihat hal-hal yang rohani, yang jauh, lebih jauh ke depan, yang kadang-kala tidak dilihat dan tidak dipikirkan oleh manusia. Ya. Seperti itu ya, jadi cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita manusia ya. Ibu Pendeta, tadi Ibu Pendeta sempat bilang bagaimana dia sudah mengerti arti memikul salib ya. Dan di ayat sebelumnya Matius 10 ayat 38, di situ dibilang barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Di situ ada kata memikul salib. Apa sebenarnya arti memikul salib ini Ibu Pendeta? Ya. Jadi yang pertama saya mau mengatakan bahwa salib itu adalah simbol kekristenan.
Ya, salib ya. Jadi bagaimana, apa arti memikul salib? Memikul salib berarti sesuatu hal atau konsekuensi yang harus kita terima, yang kita harus ya jalankan sebagai akibat bahwa kita mau memberitakan tentang Injil atau Yesus di dalam kehidupan. Memikul salib berarti memang kita rela menerima penderitaan. Kita harus siap untuk menderita karena mau mengikut Yesus. Karena itu tidak mudah. Sebagai seorang Kristen sejati, tidak mudah itu menjadi seorang yang memikul salib. Mungkin banyak orang yang menjadi Kristen, tetapi tidak semuanya mau memikul salib. Tidak mau menderita karena Kristus. Ya mungkin mau mengelak mencari saya mencari posisi aman saja, tidak perlu ya, pikul salib. Ya, jadi orang-orang seperti ini dikatakan barang siapa yang tidak memikul salib, ia tidak layak bagiku. Nah disinilah kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis. Ya sekalipun mungkin tadi dia belum memahami ya tentang apa yang ia alami itu, ia harus menderita di dalam penjara. Tetapi ketika Yesus telah mengatakan, memberikan pesan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus membuktikan bahwa dia adalah Mesias, bahwa memang Yohanes ini harus dikuatkan hatinya. Karena memikul salib, Bu, kita tidak bisa pikul dengan kekuatan sendiri. Dengan kita manusia yang sangat terbatas ini tidak bisa. Tetapi kalau kita benar-benar mempunyai hubungan yang erat dengan Kristus, dengan Yesus, kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, maka penderitaan apapun kita akan hadapi itu sebagai bentuk kita memikul salib karena Tuhan sebagai pengikut Kristus. Jadi barangkali seperti itu untuk ya, memikul salib. Ya, jadi memang kita semua orang memiliki salibnya masing-masing ya Ibu. Jadi bagaimana kita kuat untuk memikul salib itu dengan memiliki hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Iya, Ibu Pendeta dan pemirsa di rumah, sebentar kita akan lanjutkan diskusi kita. Kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Debbie Kawantu dan Higayon Kola 5. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat
Pemirsa, masih bersama dengan kita di sini dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan hari ini pemirsa kita membahas tema jangan kecewa dan menolak Yesus. Bacaan di dalam Matius 11 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Bersama dengan Gembala Jemaat GKST Anugerah Masomba, Ibu Pendeta Dian Lanti Gimo MTH. Ibu Pendeta, kita lanjutkan diskusi kita hari ini ya Ibu Pendeta. Kalau tadi kita sudah berbicara bahwa kekecewaan itu adalah hal yang manusiawi, yang semua orang bisa merasakan kecewa. Namun Ibu Pendeta, yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan kita sehari-hari? Ya, tentunya di kehidupan sehari-hari banyak sekali kekecewaan yang akan kita hadapi gitu. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan ini, Ibu Pendeta? Baik, Ibu. Jadi berbicara tentang kekecewaan di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa dihindari. Kadangkala ada orang-orang saja yang akan mengecewakan kita, ada orang-orang yang membuat kita marah, ada orang-orang lain atau keadaan di sekitar kita di mana tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Suami istri juga bisa kecewa, bisa saling kecewa. Ya, tetapi bagaimana kita melihat itu? Yang pertama, bahwa kita harus selalu sadar bahwa kekecewaan itu tidak akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Memelihara suatu kehidupan yang penuh dengan kekecewaan itu hanya akan membawa kita pada keputusasaan dan mungkin akan membuat kita sendiri sesuatu hal terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menjadi ya orang-orang yang tidak mau lagi terbuka kepada orang lain. Mungkin kita tidak mau lagi datang kepada Yesus, itu karena kecewa. Jadi yang pertama kita lihat bahwa kekecewaan itu tidak akan mendatangkan keuntungan di dalam diri kita. Jadi kalau kita merasa kecewa ya harus, janganlah kecewa, ya jangan, harus bangkitkan suasana sukacita di dalam hati kita agar kita tidak selalu ada di dalam situasi kecewa, karena tidak ada untungnya kecewa. Kemudian yang kedua, bahwa kita melihat ketika kita berada di dalam kekecewaan, ya kita harus menyadari di dalam kehidupan ini bahwa kita memiliki Yesus. Kita memiliki Yesus yang begitu mengasihi dan peduli dengan kehidupan kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang mengecewakan di dalam diri kita, jangan fokuslah dengan itu. Kita hanya fokus dengan masalah yang mengecewakan. Ini adalah hal-hal yang harus kita buang. Jangan hanya melihat betapa besarnya persoalan masalah yang kita hadapi sehingga kita akan terus berada dalam situasi itu di mana kita akan semakin keras hati ini untuk bisa berubah. Ya. Jadi yang kita lihat ketika kita berada dalam situasi ini, jangan fokus kepada masalah, tetapi fokus kemana? Fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan yang benar-benar telah merancangkan kehidupan yang baik, menjadi sumber keselamatan, yang sangat mengasihi dan peduli kita. Apa buktinya Tuhan peduli bagi kita? Tuhan peduli bagi kita, Dia menebus kita. Kita orang yang berdosa sebenarnya biarpun kita kecewa misalnya kepada Tuhan, tidak ada untungnya. Ya, tetapi kita melihat bahwa Yesus itu sesungguhnya Dia adalah sumber kehidupan yang sungguh tahu apa yang Tuhan mau buat untuk kita, apa yang perlu, apa yang baik. Tuhan mengenal kita jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. Jadi itu fokus, jangan fokus kepada masalah, tetapi kita fokus kepada sumber kehidupan kita, sumber kasih, yaitu Yesus Kristus yang tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ini juga adalah satu tips di mana yang akan membuat kita bisa keluar dari kekecewaan. Ya, harus percaya kalau Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi sama saya, kalau Tuhan mengizinkan penderitaan ini ada sama saya, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup saya, atau ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari saya. Mungkin supaya kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, supaya kita lebih lagi setia kepada Tuhan, atau juga masalah yang kita hadapi, Tuhan mau agar masalah itu menjadikan satu sarana di mana Tuhan akan menyatakan mujizat di dalam kehidupan. Tetapi periksa dulu hati kita, jangan sampai kita mengukur kuasa dan kasih Tuhan itu dengan pikiran kita, akal kita yang terbatas, sehingga kita tidak akan menjadi kecewa yang berlarut-larut.
Ya memang manusiawi itu kecewa, tetapi barangkali 3 hal itu yang bisa menjadi perenungan kita. Iya. Iya. Berarti Ibu Pendeta, yang saya garis besarkan tadi, ketika kita kecewa, menyimpan kecewa, itu sebenarnya malah menghalang berkat Tuhan untuk kita ya. Karena kita menyimpan mungkin akar pahit yang kita simpan. Tapi kita tidak sadar, ya pemirsa di rumah juga. Ternyata ketika kita kecewa, berkat Tuhan itu terhalang dalam kita. Jadi yang kita harus percaya bahwa Tuhan pelihara hidup. Saat kita diizinkan menghadapi masalah, Tuhan mau, seperti Ibu Pendeta bilang, Tuhan mau menyatakan mujizatnya lewat tantangan-tantangan hidup tadi ya. Dan Ibu Pendeta, kita kembali ke ayat yang ketiga. Di situ Yohanes Pembaptis, dia menyuruh murid-muridnya ya bertanya kepada Yesus bahwa engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain. Seperti renungan Ibu tadi, Ibu bilang Yohanes Pembaptis sedang mengalami krisis iman ya. Krisis iman. Wow, ternyata seorang Yohanes Pembaptis bisa juga merasakan krisis iman. Apalagi kita, bagaimana kita mau meyakinkan orang-orang percaya di zaman sekarang ini Bu Pendeta. Lagi Bu Pendeta memegang jemaat ya. Tentunya tidak mudah untuk meyakinkan banyak orang. Bagaimana keberadaan Tuhan Yesus sebagai Mesias dalam hidup kita. Itu sehingga kita tidak kecewa seperti Yohanes Pembaptis itu. Silakan Ibu Pendeta. Iya. Jadi bagaimana meyakinkan orang ya supaya mereka juga tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Iya. Tentunya ini untuk meyakinkan orang ini tidak cukup dengan kata-kata Ibu. Iya. Ya, itu kita memulai dulu dari diri sendiri. Iya, kita itu menyatakan, membuktikan atau mau memberikan teladan bagaimana di dalam pekerjaan kita, di dalam keadaan kehidupan keluarga rumah tangga, mungkin banyak hal yang bisa membuat kita kecewa, yang bisa membuat kita kurang hati. Ya, tetapi kita harus memberikan suatu teladan, memberikan suatu hal yang orang lain bisa lihat. Ya, apa itu? Di mana sikap kita, di mana pelayanan kita, jangan diukur dengan situasi. Jangan diukur dengan keadaan. Wah, kalau rumah tangga saya begini, wah kalau penghasilan saya begini, wah maka saya juga nanti ya saya kecewa, maka pelayanan saya itu ya biasa-biasa saja atau ya yang penting sudah jadilah. Ya, jadi yang pertama bahwa kita dulu yang harus menghidupi firman itu. Bagaimana agar kita menunjukkan kekecewaan itu tidak ada gunanya. Bahwa kekecewaan itu tidak akan menghasilkan apa-apa di dalam pelayanan kita. Ya, sehingga dari situlah jemaat juga tentunya pasti akan melihat, wah ini sesuatu hal yang harus benar-benar menjadi penguatan bagi jemaat. Jadi apa yang menjadi pedoman? Yaitu firman Allah. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka apapun situasi dan bagaimanapun kondisi kehidupan, kita pasti bisa melewati dengan penuh kemenangan. Sekalipun banyak hal yang bisa menekan atau harga diri kita misalnya diinjak-injak atau kita diomongin sana sini, nggak perlu kecewa. Sebagaimana yang saya katakan tadi, fokus kita yaitu kepada Kristus, kepada Yesus yang telah mengutus kita, yang telah membawa kita di dalam dunia ini dengan talenta masing-masing. Tentunya ini semuanya agar kita hidup saling menguatkan juga, kita bisa saling melayani. Sehingga kekecewaan itu tidaklah berlarut-larut atau diminimalisirlah. Kita hidup dalam ya kehidupan yang penuh kasih. Jadi saya percaya bahwa ketika kita menunjukkan rasa simpati, empati kepada orang lain, bagaimanapun kekecewaannya, mungkin dia bisa terobati. Ya. Satu hal yang saya mau katakan Ibu bahwa menolong orang berdosa itu lebih mudah daripada menolong orang yang kecewa. Iya, itu orang kecewa. Karena apa? Berhubungan dengan hati. Berhubungan juga dengan harga diri mungkin. Berhubungan dengan perasaan. Ya, tetapi itulah tugas kita sebagai gereja. Bagaimana kita harus selalu mengedepankan pelayanan Yesus untuk menjadi kekuatan bagi jemaat agar tidak kecewa menghadapi banyak tantangan, masalah di dalam dunia ini. Iya, berarti dengan dari dalam diri kita dulu ya Ibu Pendeta, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Karena tidak mudah untuk meyakinkan orang, ya, tidak mudah untuk meyakinkan orang, apalagi orang bisa berkata cuma enak di bibir saja,
Tapi kalau kita melakukannya, orang bisa menjadi contoh ya, menjadikan kita contoh seperti itu ya. Dan Ibu Pendeta, tadi Ibu Pendeta bilang lebih susah tolong orang yang berdosa daripada orang yang kecewa. Dan bagaimana Ibu Pendeta, seandainya ada seseorang sudah mengalami kecewa dan bahkan dia sudah sampai menolak Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah tidak percaya lagi adanya Tuhan, mungkin karena tantangan hidupnya terus dia rasakan ya. Dan dia tidak berpegang sama Tuhan. Dia menjadi kecewa. Dan bagaimana untuk memulihkan, untuk menarik orang itu kembali ke jalan Tuhan. Bagaimana itu Ibu Pendeta? Iya. Jadi ini memang suatu masalah yang agak ya sulit, sangat pelik juga. Iya. Karena ini berhubungan dengan hati. Ya. Karena kita berhubungan dengan suatu keadaan di mana seseorang itu kalau kecewa ya dia sudah jatuh sebenarnya. Dia sudah ada dalam suatu kondisi di mana ia mungkin sudah mulai tertutup, dia sudah mulai tidak percaya. Ya seperti kita mungkin tidak percaya dengan orang lain, dengan pimpinan. Wah biar apapun dan bagaimanapun dia mau katakan, saya tidak percaya lagi. Lalu bagaimana memulihkan mereka? Ya tentunya memulihkan itu yang pertama, kita harus meminta. Bagaimana keterbukaan hati melihat kepada kuasa pertolongan Roh Kudus itu yang masih terus bekerja di dalam kehidupan orang itu sampai saat itu saat ini mujizat Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan Roh Kudus itu bisa mengubahkan orang yang keras hatinya menjadi lembut. Orang yang penuh kepahitan kalau dia dituntun oleh Roh Kudus, dia akan menjadi seorang yang maha mengampuni. Orang yang benar-benar mau meninggalkan Kristus, Tuhan bisa bawa kembali. Tetapi ini bagaimana? Membuka hati kepada Kristus. Jadi memang yang kita buat, yang kita bisa lakukan, yaitu meyakinkan bahwa Kristus ada untuk mengubahkan hatimu. Tuhan sanggup mengubahkan engkau apapun keadaanmu. Sehitam apapun jalanmu, pasti Tuhan yang akan memberikan pertolongan dan akan menyelamatkan. Ini yang harus kita yakinkan kepada ya sesama kita bahwa Yesus sanggup untuk mengubahkan kita. Oh ya, berarti Ibu Pendeta, sekalipun kita sudah di jalan yang hitam sekalipun ya, atau kita melihat saudara kita atau kerabat kita sudah jatuh sekali, dia sudah kecewa. Kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi ya. Seperti kita sudah bilang, oh dia ini sudah tidak bisa diubahkan. Tapi tadi Ibu Pendeta bilang bahwa Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus sama siapapun itu. Orang yang sudah jatuh sekalipun, ternyata Roh Kudus itu tidak pilih-pilih orang. Roh Kudus tetap bekerja di dalam setiap orang. Bahkan orang yang terpuruk sekalipun Roh Kudus mampu. Amin. Ya kan? Iya, betul. Dan dalam kehidupan kita juga Ibu Pendeta, bagaimana kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tentunya yang Tuhan inginkan kita memiliki iman, Ya. iman percaya. Dan iman yang seperti apa yang sebenarnya yang Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan ini, Ibu Pendeta? Iya, iman yang bagaimana? Karena kalau kita berbicara tentang iman ini, ya semuanya orang ya beragama ya disebut orang beriman. Iya kan? Iya. Tetapi iman yang bagaimana untuk bisa membawa kita mengatasi kekecewaan yang ada? Tentunya iman yang diharapkan di sini, yaitu iman yang benar-benar percaya sekalipun belum melihat. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan ini sekalipun saya belum melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi mempercayakan itu adalah suatu cara, sesuatu hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Karena mau bagaimanapun kita tidak ada apapun yang bisa menolong diri kita sendiri. Hanya Tuhan. Karena itu sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita harus percaya. Karena Tuhan Yesus bilang katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi iman seperti inilah yang dibutuhkan, yang akan memberikan kita jalan keluar dan akan memenangkan kita dari keadaan itu. Iya. Jadi barangkali seperti itu, Ibu, memang kita harus mempertahankan iman yang benar-benar, bukan hanya dalam situasi tertentu kita mengatakan kita beriman, tetapi dalam situasi yang lain ya kita meninggalkan iman. Iya. Ya, jadi ini kita percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum menerima apa-apa dari Tuhan. Iya Ibu Pendeta ya, jadi seperti itu, sekalipun kita belum menerima apa-apa dari Tuhan, tapi karena kita memiliki iman kepada Tuhan, maka Tuhan
akan memperkuat juga kita ya. Ibu Pendeta, kita akan diberkati lagi oleh pujian, kita akan dengarkan satu pujian dan sebentar kita akan lanjut lagi diskusi kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang diberkati Tuhan, masih bersama kami Mimbar Agama Kristen hari ini, dan kami masih membahas mengenai tema jangan kecewa dan menolak Yesus dalam Matius 11 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Tadi juga kami sudah banyak berbincang mengenai
kekecewaan dalam hidup, namun kita punya iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita lanjutkan Ibu Pendeta. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang iman, dan di sini Ibu Pendeta, bagaimana cara kita untuk menjaga iman kita untuk terus bertumbuh? Iya. Baik, bagaimana cara agar kita menjaga iman kita untuk tetap bertumbuh? Ya. Yang pertama, ya sederhana saja, saya mau mengatakan bahwa sebagaimana perumpamaan pokok anggur yang benar, di mana Yesus itu adalah pokok, digambarkan oleh sebagai pokok anggur, di mana kita adalah ranting-rantingnya. Tentunya kita harus terus melekat kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus. Kita ranting-rantingnya ini harus melekat kepada pohonnya, kepada pokoknya itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Supaya kita mendapatkan terus asupan makanan dari pohonnya, sehingga kita akan menjadi ranting yang berbuah. Sehingga sekalipun musim panas, musim hujan datang atau dalam keadaan apapun, ketika kita melekat kepada pokok itu, ya kita akan tetap segar. Karena kita terus menerima suatu kekuatan atau asupan makanan yang cukup. Jadi sebagai orang yang percaya, tentunya bagaimana untuk memelihara, untuk membangun, untuk mempertahankan iman kita, agar kita tidak selalu kecewa di dalam melihat kenyataan ini, selalulah membangun hubungan yang akrab dengan Yesus. Terus berdoa, membaca firman. Karena ketika kita berdoa, pada saat kita berbicara kepada Tuhan, tentunya Tuhan sendiri tidak akan pernah untuk menyepelekan apa yang kita minta kepada Dia. Tuhan tidak pernah akan mengabaikan kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Ketika kita terus melekat atau selalu datang kepada Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depan kita, yang akan menolong kita untuk mengeluarkan kita dari berbagai masalah yang akan mengecewakan kita. Juga kita melihat dalam kehidupan keluarga, kehidupan suami istri, kehidupan dengan anak-anak, kehidupan dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya tentunya bisa saja kita mengalami itu. Tetapi ketika kita akan terus hidup di dalam Tuhan, dikatakan bahwa kalau Tuhan hidup di dalam aku dan aku di dalam Dia, maka disitulah kita akan menikmati suatu kehidupan yang benar-benar bisa menjadi berkat. Dan kita akan mengalami mujizat, kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Jadi memang apa yang harus kita buat? Membangun hubungan, terus berdoa, setia dan tekun untuk berdoa dan membaca firman Allah. Terlebih lagi menghidupi firman di dalam diri kita. Jadi firman ini ya kita harus hidupi. Bagaimana menghidupi firman? Artinya yang dominan selalu nyata itu bagaimana perilaku-perilaku yang hidup di dalam firman. Di mana firman itu yang selalu mengendalikan seluruh kehidupan perkataan, pikiran, sikap kita, itulah yang harus kita nyatakan. Jadi kalau firman hidup di dalam kita, kita hidup di dalam firman, ya pastilah bahwa janji firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Ya dan amin, akan terus menjadi kekuatan dan menyelamatkan kita dari segala situasi. Iya, seperti kita menanam tumbuhan ya Ibu Pendeta. Ya. Kalau kita siram terus, kita beri pupuk, Ya. maka dia akan tumbuh dengan lebat. Betul. Sama seperti iman kita juga ya, Ya. begitu Ibu Pendeta. Tinggal tergantung apa yang kita mau siram ini. Kita mau siram dengan kekecewaan atau pasrah, betul. atau kita mau siram dengan kebenaran firman Tuhan. Ya seperti Ibu Pendeta. Nah sebagai orang percaya juga kita tidak lepas dari adanya masa-masa sulit ya Ibu Iya. Pendeta. Apa sebenarnya maksud Tuhan ya memberikan kita mengalami masa-masa sulit Ibu Pendeta. Walaupun memang kita sudah percaya sama Tuhan, tapi aduh Tuhan kok seperti ini saya harus mengalami masa sulit. Padahal saya sudah berharap sama Tuhan. Itu mengapa Tuhan izinkan itu terjadi Ibu Pendeta? Iya, baik. Jadi memang ada kondisi kehidupan, ada hal-hal yang sering kali Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat ini setiap apapun tidak ada yang kebetulan Bu. Di dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Kalau kita mengalami suatu keadaan, mungkin penderitaan atau masalah, persoalan, pergumulan yang diperhadapkan kepada kita, Tuhan izinkan itu terjadi. Berarti Tuhan mau melihat kita bagaimana kehidupan beriman kita yang benar-benar yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Dia. Karena kapan lagi? Kalau kita terus hidup senang Bu.
Kalau kita terus hidup senang, bisa-bisa kita menganggap bahwa kesenangan itu karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, tidak perlu lagi, tidak butuh lagi Yesus di dalam hidup saya. Sehingga kalau Tuhan mengizinkan itu, artinya Tuhan mau bahwa kehidupan kita akan senantiasa stabil. Jangan kita selalu membanggakan diri, tetapi kita akan melihat bahwa apa yang kita alami, apa yang kita punyai, semuanya itu adalah dari Tuhan dan juga untuk Tuhan. Ya, jadi sehingga apapun dan bagaimanapun kehidupan yang kita hadapi, ya tentunya kita harus melihat, menyadari bahwa ada maksud Tuhan. Jadi ada juga hal-hal di mana Tuhan mau menjadikan kesempatan untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Karena mujizat biasanya terjadi dari hal-hal yang kita anggap tidak mungkin lagi, tidak bisa, tetapi Tuhan mau melakukan itu agar kita benar-benar percaya, yakin dan melihat bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah hari ini dan seterusnya bahkan sampai selamanya. Amin. Seperti pujian kita pertama tadi, pertolongan Tuhan itu ajaib ya. Kita tidak bisa memikirkan sebagai umat manusia. Ya, Ibu Pendeta, boleh Ibu Pendeta memberikan kata-kata penguatan untuk pemirsa di rumah yang mungkin saat ini lagi terjerumus dalam kekecewaan, sakit hati, bahkan sudah hampir menolak Tuhan. Silakan Ibu Pendeta. Ya, baik pemirsa TVRI dimanapun berada, ada beberapa pesan firman Tuhan yang boleh kita ambil pada saat ini. Yang pertama, bahwa kekecewaan itu tidak akan menolong kita untuk keluar dari masalah. Itu yang pertama. Sehingga marilah bangkit, kuatkan hati bahwa kita memiliki Yesus yang akan terus menolong kita, yang akan begitu mengasihi kita dan siap untuk mengubahkan keadaan kita dari suatu kekecewaan. Dia akan menggantikan hati kita dengan hati yang baru, kehidupan yang baru. Asalkan kita benar-benar mau terbuka menerima Yesus di dalam kehidupan kita untuk menjadi juru selamat penolong yang setia. Yang kedua, bahwa pertaruhkan seluruh kehidupan dan masa depanmu hanya kepada Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan kita, karena Dia yang tahu bagaimana kehidupan dan apa yang akan dilakukan bagi kita semua. Dan yang ketiga, jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan dan sumber jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Saya kira ini firman Tuhan kiranya akan menjadi berkat bagi kita semua. Iya, Ibu Pendeta, semoga apa yang firman Tuhan yang sudah kita bahas hari ini itu boleh menjadi rema juga buat pemirsa yang ada di rumah. Ibu Pendeta, kita akan menutup renungan kita dan diskusi kita. Mari Ibu Pendeta silakan pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh mempercakapkan tentang firman Allah, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan yang baru bagi kami. Apapun dan bagaimanapun kehidupan yang kami mau jalani, persoalan, tantangan, masalah-masalah kehidupan yang kadangkala mengecewakan kami, tetapi kami diyakinkan bahwa kami memiliki Yesus yang selalu setia, mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan mau menyatakan mujizat-Mu di setiap kesempatan kehidupan, bahkan di setiap situasi yang Tuhan perkenankan bagi kami. Karena itu terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah bagi kami semua. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sekalipun terkadang banyak hal dalam kehidupan kita yang menjadi tantangan kita, namun mempercayai Tuhan adalah pilihan yang paling tepat bagi kehidupan kita. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang diberkati Tuhan, demikian program Mimbar Agama Kristen hari ini, dan kami berharap biarlah firman Tuhan yang telah kita bahas boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari dan tentunya menjadi penguat dalam kehidupan kita. Saya Luz Clarita Sidaling pamit undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Peganglah